Kami sudah dewasa, tapi ada satu malam di mana aku mengangguk meski hatiku belum siap. Kalau kamu pernah merasa seperti ini, dengarkan ceritanya. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kamu nonton dari daerah mana ya. Kalau ceritanya terasa dekat, jangan lupa like dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol soal kehidupan, bukan cuma dengar cerita. Yuk kita lanjut, dan nanti kita diskusi bareng. Kami dewasa, tapi aku tidak pernah siap malam itu. Namaku Alia Prameswari, usia 29 tahun. Usia yang menurut kalender hidup sudah masuk kategori dewasa sepenuhnya. Usia di mana orang-orang mulai bertanya soal rencana jangka panjang, soal stabilitas, soal kapan menikah, kapan mapan, kapan benar-benar jadi orang. Padahal tidak ada satupun yang bertanya apakah aku sudah siap secara batin menjalani semua itu. Karena kenyataannya malam itu aku duduk di tepi ranjang apartemen kecil kami sambil menatap lantai dingin, menyadari bahwa kedewasaan seringkali lebih mirip latihan bertahan daripada perayaan pencapaian. Di belakangku ada Raka Mahendra, pria 31 tahun yang ku kenal sebagai sosok rasional, tenang, dan kadang terlalu logis untuk urusan perasaan. Pria yang bisa lupa menaruh kunci, tapi tidak pernah lupa ulang tahunku. Pria yang kalau gugup justru bercanda garing. Dan malam itu ia berdiri sambil menyilangkan tangan, tampak ragu apakah harus mendekat atau memberi ruang. Karena meski kami sudah bersama hampir 3 tahun, ternyata masih ada bahasa-bahasa dalam diriku yang belum pernah kupelajari cara menerjemahkannya. Alia, katanya sambil tersenyum kecil, mencoba santai. Kamu yakin gak mau nonton satu episode lagi? Katanya episode ini paling seru. Katanya sih bikin nangis, tapi katanya juga bikin ketawa. Aku tertawa kecil, tawa pendek yang lebih mirip kebiasaan daripada refleksi bahagia. Lalu menjawab, nanti aja, aku capek. Sambil berpikir betapa seringnya kata capek kugunakan sebagai payung aman untuk perasaan yang sebenarnya jauh lebih rumit. Raka mengangguk, duduk di kursi dekat jendela, lalu bergumam. Oke, tapi aku catat ya, kamu utang 1 episode. Yang sebenarnya adalah caranya bilang bahwa ia ingin menghabiskan waktu bersamaku tanpa membuatku merasa terpaksa. Dan disitulah rasa bersalah kecil mulai muncul. Rasa bersalah yang aneh, karena muncul bukan saat aku menyakiti orang lain, melainkan saat aku ingin jujur pada diriku sendiri. Aku tumbuh dalam keluarga yang baik. Tidak keras, tidak juga dingin, tetapi penuh dengan kalimat-kalimat seperti yang penting jangan merepotkan orang, yang penting bisa menyesuaikan diri, dan yang penting jangan terlalu banyak drama. Sehingga tanpa sadar aku belajar bahwa perasaan sebaiknya dirapikan sendiri. Dan malam itu semua pelajaran lama itu kembali muncul ketika aku merasa tidak siap, namun juga tidak tahu bagaimana cara mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Raka mendekat pelan, duduk di sampingku dengan jarak aman, lalu berkata, "Kalau kamu mau cerita, aku dengerin." Kalimat yang sederhana, tapi berat, karena aku sadar selama ini aku jarang benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk bicara jujur. Aku mengangguk tanpa menoleh, lebih sibuk merapikan pikiranku sendiri, dan malam itu berjalan dengan cara yang tidak dramatis, tidak juga penuh konflik, tetapi cukup meninggalkan bekas. Karena aku membiarkan diriku hadir setengah-setengah, melakukan sesuatu bukan karena aku benar-benar siap, melainkan karena aku takut merusak suasana. Dan ketika akhirnya Raka tertidur dengan napas teratur di sampingku, aku tetap terjaga, menatap langit-langit sambil bertanya, sejak kapan aku mulai mengukur cinta dari seberapa jauh aku bisa mengabaikan diriku sendiri? Paginya, seperti banyak pagi lain, Raka bangun lebih dulu, membuat kopi dengan takaran yang selalu salah tapi penuh niat. Lalu berkata sambil menyerahkan cangkir, "Kopinya pahit dikit, kayak hidup, tapi nanti juga terbiasa." Membuatku tertawa kecil, meski ada bagian dalam diriku yang ingin berkata bahwa hidup tidak seharusnya hanya soal terbiasa. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang tampak normal. Kami tetap bercanda soal hal-hal kecil, seperti siapa yang lupa menutup pasta gigi atau siapa yang paling sering kehilangan charger. Tetapi ada jarak tipis yang tumbuh di dalam diriku. Jarak yang membuatku lebih sering melamun di kantor,
lebih sensitif terhadap sentuhan, dan lebih sering bertanya dalam hati apakah semua orang dewasa juga diam-diam sering merasa tidak siap. Suatu sore, saat kami makan mie instan di dapur karena sama-sama malas masak, Raka berkata sambil bercanda, "Kita ini udah dewasa, tapi makannya masih kayak anak kos." Lalu menatapku dan menambahkan, "Tapi aku nggak keberatan sih." Dan aku tersenyum, menyadari bahwa kebersamaan seringkali dibangun dari hal-hal sederhana, bukan momen besar seperti yang sering digambarkan orang. Namun, malam demi malam, tubuhku mulai memberi sinyal yang tidak bisa lagi kuabaikan. Setiap kali aku merasa tertekan oleh ekspektasi yang bahkan tidak diucapkan. Dan pada satu titik, aku sadar bahwa diam bukan lagi pilihan yang aman. Diam justru membuatku semakin jauh dari diriku sendiri dan dari Raka. Puncaknya terjadi pada malam hujan deras, ketika listrik sempat mati dan apartemen kami hanya diterangi cahaya lilin kecil. Suasana yang seharusnya romantis, tapi justru terasa jujur. Karena dalam gelap itu, Raka menatapku lebih lama, lalu bertanya tanpa bercanda, "Alia, kamu sebenarnya kenapa?" Aku terdiam lama, mendengar hujan, mendengar nafasku sendiri. Lalu menarik nafas panjang, seolah mengumpulkan keberanian yang selama ini kutunda. Dan akhirnya berkata, "Aku dewasa, Rak. Tapi ada malam-malam di mana aku nggak siap, dan aku nggak tahu cara bilangnya." Raka mengernyit pelan, bukan marah, bukan tersinggung, melainkan benar-benar ingin mengerti. Lalu berkata, "Maksud kamu ngerasa terpaksa?" Aku mengangguk pelan. Air mataku mulai jatuh, bukan karena drama, melainkan karena lega. Dan menjawab, "Bukan sama kamu, tapi sama ekspektasi di kepalaku sendiri." Kami berbicara lama malam itu tentang batas, tentang kelelahan, tentang bagaimana cinta seharusnya memberi rasa aman, bukan tekanan. Dan di sela percakapan berat itu, Raka sempat bercanda. "Berarti selama ini aku kalah sama ekspektasi ya?" Membuatku tertawa di tengah tangis. Menyadari bahwa humor kecil bisa menjadi jembatan untuk percakapan sulit. Hari-hari setelah itu terasa lebih ringan. Bukan karena semua masalah hilang, melainkan karena kami mulai belajar berbicara lebih jujur. Aku belajar berkata butuh waktu tanpa rasa bersalah, dan Raka belajar bertanya tanpa asumsi. Hingga suatu pagi ia berkata sambil tersenyum, "Ternyata dewasa itu bukan soal selalu siap ya." Dan aku mengangguk sambil menjawab, "Iya, kadang dewasa itu soal berani ngaku kalau belum siap." Beberapa bulan kemudian, kami memutuskan pindah ke tempat yang lebih sederhana. Bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai simbol awal baru. Dan di tempat itu, aku merasa lebih bebas menjadi diriku sendiri. Tertawa lebih lepas, jujur lebih sering, dan untuk pertama kalinya aku merasa bahwa kedewasaan tidak lagi menakutkan. Suatu malam, kami duduk di ruang tamu sambil minum teh hangat. Raka menatapku lalu berkata, "Terima kasih sudah berani jujur waktu itu." Dan aku menjawab sambil tersenyum, "Terima kasih sudah mau belajar bareng." Karena ternyata happy ending tidak selalu tentang akhir yang sempurna, melainkan tentang dua orang yang mau tumbuh bersama dengan jujur. Kami dewasa, dan akhirnya aku siap. Bukan karena tuntutan, melainkan karena aku memilihnya dengan sadar, dengan suara, dengan batas, dan dengan hati yang utuh.